Kalau bulan kemarin lagi kita beribadah perjamuan Tuhan secara online, dan Bapak Ibu beribadah secara online di rumah. Sepertinya kita tidak menikmati apa-apa dari perjamuan Tuhan itu. Walaupun saudara kita berusaha keras untuk mengikuti perjamuan, tapi saya percaya ada perasaan yang berbeda dari kita semua ketika kita mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, di bulan September ini kita diizinkan kembali oleh Tuhan untuk beribadah secara onsite, dan biar kita menikmati waktu ibadah ini dengan tetap fokus kepada Tuhan. Saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa waktu beribadah kita, saudara yang kekasih, sangat terbatas. Kadang bisa ibadah, kadang nggak bisa, kadang bisa ibadah, tergantung dari bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi. Tapi mari kita sama-sama bersyukur untuk hari ini. Pagi hari ini kita sudah diawali dengan baptisan air yang kudus. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 4 orang yang memberi diri untuk masuk menjadi keluarga kerajaan surga. Kita awali tadi pagi dengan ibadah baptisan air yang kudus, dan saudaraku yang kekasih, saya sebenarnya deg-degan. Padahal saya itu sudah baptis orang sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 10 tahun, 20-an tahun. Tapi pagi hari itu saya merasa deg-degan. Dari mulai jam 4 pagi tiba-tiba saya terbangun, dan saya merasa kok ada sesuatu yang berbeda dari baptisan air di tengah-tengah situasi yang sangat tidak bersahabat dengan kita, kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi saudara, saya percaya bahwa kalau Tuhan mau melakukan semuanya, Tuhan akan menghalau semua halangan dan rintangan. Ada juga yang mau dibaptis tapi ada halangannya. Tapi saya bilang sama dia, Tuhan punya rencana dan Tuhan yang berkuasa. Jika Tuhan izinkan, maka Tuhan akan buka jalan. Ada kesaksian-kesaksian dari mereka yang memberi diri untuk dibaptis. Dan ketika saya dengarkan, kenapa saudara yang kasih? Biasanya saya baptis di dalam kolam renang yang besar, tapi kali ini saya baptis di kolam renang yang cukup kecil. Dan harus dengan hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada saya untuk melakukan. Tapi semua berjalan dengan sempurna. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, bahwa seluruh warga kerajaan surga bertempik sorak dan bergembira menerima kehadiran dari 4 jiwa yang sudah memberi. Puji Tuhan. Saya akan membawa kita dalam ibadah pada pagi hari ini dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saya percaya bahwa saudara senang dengan ayat ini. Saya juga senang dengan ayat ini. Tapi saudaraku yang kekasih, kesenangan apa yang harus kita terima dan kenapa kita harus senang dengan ayat ini? Kita lihat Kejadian pasal 26 ayat 12 dan ayat 13. Saudara simak di dalam Alkitab saudara, dan saya akan bacakan bagi kita. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, Ishak ini, menjadi kaya, bahkan kian kaya, kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, saya bilang kita senang dengan ayat ini. Kita lihat Ishak sangat diberkati. Tapi kalau kita lihat latar belakang sampai kenapa Ishak diberkati ini, saudaraku yang dikasih, kita lihat dulu ayat yang pertama. Kenapa Ishak diberkati oleh Tuhan? Kita lihat. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, di mana? Di Kanaan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi sedalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, kita lihat bahwa Ishak diberkati. Itu ayatnya yang ke-12. Tapi ayat yang pertama, saudaraku yang kekasih, ada terjadi kelaparan. Ada satu masa yang sangat sukar. Tapi kita lihat di masa yang sangat sukar itu, Ishak diberkati oleh Tuhan. Kita lihat saudaraku yang kekasih, Ishak ini merupakan ahli waris dari anak perjanjian yang Tuhan, saudaraku yang kekasih,
melakukan perjanjian antara Abraham dan Allah sendiri. Ishak merupakan anak perjanjian. Anak perjanjian yang dikatakan bahwa engkau akan diberkati. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Seluruh keturunanmu akan diberkati. Tapi saudaraku yang kekasih, ini bukan jaminan, Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kita lihat perjalanan daripada bangsa Israel, khususnya keluarga Ishak, kita lihat, saudaraku yang kekasih, terjadi kelaparan di negeri itu. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, ketika terjadi kelaparan di Kanaan, ketika terjadi kesusahan dan kelaparan, pikiran manusia pada umumnya yaitu bagaimana menanggulangi kelaparan yang ada, bagaimana menanggulangi kesusahan yang ada, bagaimana keluar dari persoalan itu. Dan saudaraku yang kekasih, cerita ini saudaraku yang kekasih, Ishak berniat untuk pergi ke Mesir untuk menanggulangi kelaparannya. Karena Bapak Ibu yang kekasih, di Mesir itu tidak terjadi kelaparan saat itu. Kenapa? Karena di Mesir itu tanahnya subur, airnya berlimpah. Seluruh hasil pertanian bagus-bagus. Dan sebagai manusia pasti Ishak berpikir, dengan dia pergi mutasi, dia pergi bertransmigrasi misalnya ke Mesir, maka kehidupan perekonomiannya menjadi lebih aman. Kita lihat ayatnya yang ketiga. Saudaraku yang kasih, ayat 2, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, kalau kejadian ini datang kepada kita, peluang untuk ke Mesir, peluang untuk berhasil di Mesir itu bisa 80% daripada tinggal di Gerar yang sama-sama memiliki atau sementara ada dalam masa kelaparan. Tapi Tuhan bilang tinggal di Gerar. Secara manusia Gerar ini juga bukan daerah yang subur waktu itu, bukan daerah yang menjanjikan bahwa Ishak akan keluar dari kelaparan yang ada, dari kesusahan yang ada. Tapi Tuhan bilang tinggallah di Gerar, jangan pergi ke Mesir. Ishak diperhadapkan dengan dua pilihan, pergi ke Mesir atau tinggal di Gerar. Kalau pergi ke Mesir secara manusia, hidupnya akan terjamin. Karena ketika kalau dia pergi ke Mesir, maka semua apa yang dia butuhkan itu ada di Mesir. Tapi kalau dia tinggal di Gerar, maka dia akan hidup di dalam kesusahan dan kelaparan. Saudara yang kekasih, ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan. Tapi tidak semua janji Tuhan itu, saudaraku yang kekasih, tidak semua, sekali lagi, tidak semua janji Tuhan itu bisa diamenkan oleh umat manusia. Seringkali janji Tuhan itu kita anggap sepele. Seringkali janji Tuhan itu kita abaikan. Seringkali janji Tuhan itu kita tidak peduli. Padahal Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati kita. Tapi seringkali kita tidak peduli dengan janji itu. Kita lebih memilih daerah-daerah yang kira-kira menurut kita yang bisa menolong kita. Kita lebih memilih orang-orang yang kira-kira bisa mengeluarkan kita dari persoalan. Apalagi waktu itu di Kanaan terjadi kelaparan, di Gerar pun tidak menjanjikan. Tapi Allah menyuruh Ishak untuk tetap tinggal diam di Gerar. Aku akan memberkati engkau. Saudara, kalau kita, saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat satu peluang yang besar ada di seberang sana, dan Tuhan bilang, coba stop, kamu minggir ke sini. Tapi di sini, Bapak Ibu yang kekasih, tidak menjanjikan apa-apa. Pasti yang kita pilih yang kelihatan oleh mata kita. Ini baru merupakan janji. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi. Ini janji. Janji di saat kelaparan.
bisa dimakan? Emang setia bisa dimakan? Nggak bisa. Kita masih makan nasi, kita masih membutuhkan sandang pangan dan papan. Dan ada peluang bahwa di Mesir itu ada segala sesuatu yang diperlukan oleh Ishak, istri dan anak-anaknya. Tapi Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Sudah ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala firman, segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat 6 kita lihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Kita lihat sebelum ayat 6 kita lihat ayat 12 dulu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Di mana Ishak menabur? Di Mesirkah? Tidak. Di Gerar Ishak menabur. Gerar merupakan tanah yang saudara kasih merupakan bagian dari masa-masa kesusahan dan masa kelaparan. Tanah yang tidak subur juga. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di mana Bapak Ibu yang kekasih? Di Gerar. Dia tidak pergi ke Mesir, dia tinggal di Gerar. Sehingga ada ayat 12, maka menaburlah Ishak di mana? Di Gerar, di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Kenapa Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi kaya? Bukan instan. Tapi kenapa Ishak bisa mengalami ayat 12 dan ayat 13? Karena apa? Yang pertama ayat 6, tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa Ishak tinggal di Gerar? Karena Ishak taat melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan yang perintahkan Ishak untuk tinggal di Gerar, makanya Ishak tinggal di Gerar. Ishak taat Bapak Ibu yang kekasih, dan ini perintah yang disampaikan oleh Allah secara pribadi kepada Ishak. Perintah yang Allah ingin sampaikan kepada Ishak secara pribadi, tinggallah di Gerar, tanah yang sebenarnya secara kasat mata tidak menjanjikan apa-apa, tanah yang sementara mengalami krisis, tanah yang sementara mengalami perekonomian yang lemah, tanah yang tidak menjanjikan apa-apa bagi Ishak dan keluarganya. Sepertinya tandus kering, tidak diberkati. Tapi Tuhan bilang secara pribadi kepada Ishak, tinggallah di Gerar, aku akan memberkati engkau. Sehingga ayat 12 dan ayat 13 ini terjadi. Ayat 12 dan ayat 13 ini tidak terjadi secara instan, tidak terjadi begitu saja. Ketika kita melihat Ishak menjadi kaya, jangan berpikir bahwa Ishak menjadi kaya itu karena memang dia harus menjadi kaya. Bukan. Ada sesuatu yang Ishak lakukan. Yang pertama, Ishak taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan perintahkan Ishak, tinggallah di Gerar. Ishak tinggal di Gerar. Maka akhirnya saudaraku yang kekasih, Ishak menabur di Gerar. Dalam kekeringan, dalam masa krisis saudaraku yang kekasih, mustahil saudaraku yang kekasih bagi Ishak dan keluarganya untuk dapat menuai 100 kali lipat. Ada 30, ada 60, tapi Ishak menuai 100 kali lipat. Kenapa Ishak menuai 100 kali lipat di tanah yang kering, di tanah yang gersang? Karena Ishak yang pertama, dia taat kepada perintah Tuhan. Tuhan hanya suruh bilang, tinggallah di Gerar. Kamu gak usah pakai mata kamu untuk melihat bahwa tanah ini kering. Tinggallah di Gerar. Aku akan memberkati engkau, akan membuat namamu masuk. Aku akan memberkati keturunanmu, akan memperbanyak keturunanmu. Tinggallah di Gerar. Waktu janji itu, Tuhan datang berbicara kepada Ishak. Itu kan baru sebuah janji. Tapi Ishak melakukan dengan taat. Ishak taat terhadap perintah Tuhan. Dia tinggal di Gerar. Dia tidak pikirkan lagi Mesir. Mesir yang menjanjikan, dia tidak lagi berpikir tentang Mesir. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini Tuhan katakan, tinggallah di tempat di mana engkau berada hari ini. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, masa krisis dengan mewabahnya virus corona ini berdampak terhadap semua segi, segala bidang, perekonomian, terlebih kesehatan. Semua berdampak. Saudaraku yang kekasih, tapi Tuhan bilang, tinggallah di tempat di mana engkau berada, karena di situ aku akan memberkati engkau. Jangan melawan sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan, itu yang paling penting.
Sehingga seringkali dalam ibadah-ibadah online, saudaraku yang kekasih, saya selalu menyampaikan tentang bagaimana ketaatan, kesetiaan. Yang saya bahas bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Karena ujung-ujungnya, saudaraku yang kekasih, apapun yang kita lakukan akan berdampak, akan mendapatkan hasil 100 kali lipat di masa krisis, di masa, saudaraku yang kekasih, masa kelaparan, masa di mana orang tidak bisa menuai, tapi kita menuai, Bapak Ibu yang kekasih. Ishak taat melakukan perintah Tuhan, sederhana saja. Jika mau menuai, yang pertama taat melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Apa perintah Tuhan bagi kita? Ada terlalu banyak perintah-perintah Tuhan kepada kita. Tapi saya percaya di hari-hari ini ada perintah-perintah khusus yang Tuhan sampaikan lewat hati kita. Ada perintah-perintah khusus yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Untuk tetap tinggal di mana? Tinggal di Gerar. Tinggal untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tinggal untuk tetap fokus kepada perintah Tuhan. Ada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong dengan janjinya. Katakan amin. Tuhan tidak pernah berbohong dengan janjinya. Ini masa kelaparan loh. Ini masa kesusahan. Dalam Kejadian pasal 26 ini terjadi kesusahan di Kanaan. Bukan kesusahan saja, kelaparan. Yang namanya kelaparan itu pasti orang berpikir macam-macam. Di Indonesia sekarang ini terjadi masa yang sangat sulit. Bukan cuma di Indonesia, di dunia ini terjadi masa yang sangat sulit. Tadi saya katakan kesehatan, perekonomian, terlebih saudaraku yang kekasih, berdampak terhadap perekonomian. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis-bisnis yang menurun. Saudaraku yang kekasih, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kelihatan bagus, tapi pada hari-hari ini kelihatan menurun. Itu bukan lagi fiktif, saudara. Itu nyata, itu fakta, itu realita. Tapi saudaraku yang kekasih, jika kita mau menuai, saudaraku yang kekasih, yang pertama kita harus taat kepada perintah Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada perintah-perintah khusus yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan bicarakan di dalam hati kita. Jika rohani kita tidak pingsan di masa ini, jika rohani kita tidak mati di hari-hari ini, maka Allah akan berbicara kepada roh kita. Yang paling parah jika pada masa sukar seperti ini, roh kita menjadi pingsan, roh kita menjadi mati, sehingga ketika Allah berbicara, kita tidak bisa mendengar apa yang Allah bicarakan, apa yang Allah omongin, apa yang Allah mau sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari bangkitkan roh kita supaya kita dapat mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa dapat mendengar perintah Tuhan, minimal kita mendengar perintah Tuhan dari pembacaan-pembacaan Alkitab yang kita lakukan setiap hari. Sehingga saudaraku yang kekasih, ketika kita melakukan bagian kita, Allah melakukan bagiannya. Saudara Ishak taat pada perintah Tuhan, sehingga Ishak dapat menuai 100 kali ganda. Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Jika Ishak tidak taat saja, saudaraku yang kekasih, dia lebih memilih, Tuhan bilang saya harus tinggal di sini, tapi di sini peluang kerja nggak ada, di sini peluang hidup nggak ada. Mending saya ke Mesir, di sana peluang lebih besar. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu yang kekasih, Mesir selalu berbicara tentang dunia ini. Seringkali kita lebih pergi ke dunia ini untuk mencari kesejahteraan, mencari kepuasan, mencari kesenangan. Kita lebih memilih untuk datang dan bergantung kepada dunia ini daripada bergantung kepada Tuhan. Berapa banyak ketika virus ini datang pertama kali di Indonesia, begitu banyak orang bergantung kepada supermarket dan minimarket. Orang lupa bergantung sama Tuhan. Padahal belum tentu mereka yang pergi ke minimarket membeli semua bahan baku, sembako dan lain sebagainya. Mereka bisa lebih panjang umur dari mereka yang tidak memiliki keuangan dan mereka tidak pergi ke supermarket untuk berbelanja. Pada hari-hari ini terlalu banyak orang bergantung dan berlari ke dunia. Orang lupa berlari kepada perintah Tuhan. Orang-orang lupa berpegang pada perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan ini ada janji yang tadi saya bacakan dari ayat 2, 3, dan 4. Ada janji. Tapi orang selalu pada
akhir-akhir ini saudara kasih hanya bilang, itu cuma janji. Sekalipun dia nggak ngomong seperti itu, tapi seringkali orang Kristen mengabaikan janji Tuhan. Tapi kalau kita lihat orang-orang Kristen yang tidak mengabaikan janji Tuhan, yang terus berpegang pada janji Tuhan, maka pada masa krisis dia akan menuai 100 kali ganda. Katakan amin. Di masa krisis ini saudara malah akan panen raya. Di masa krisis ini Anda akan makin diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Anda dan saya dengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan bilang ini kita ikutin, Tuhan bilang ini kita ikutin. Sehingga saudaraku yang kekasih, di masa krisis yang dialami oleh Ishak bisa diberkati 100 kali ganda di masa yang krisis ini, saudara. Saya percaya demikian juga kita. Di masa yang krisis ini tidak mustahil Allah memberkati kita 100 kali lipat. Bapak Ibu yang kekasih, rahasia yang kedua, kenapa Ishak bisa menikmati atau Ishak bisa menuai 100 kali lipat di masa krisis, di masa sukar, di masa sulit, di masa kelaparan? Kenapa Ishak bisa menjadi kaya di masa yang sukar? Kenapa Ishak menjadi kian lama kian kaya di masa yang sukar? Kenapa Ishak makin menjadi sangat kaya di masa krisis? Kenapa? Sedangkan orang-orang lain, saudaraku yang kekasih, saya percaya orang-orang di Gerar ini, saudara kasih, pada terpuruk perekonomiannya. Tapi kenapa Ishak diberkati oleh Tuhan? Yang pertama tadi dia taat. Yang kedua, Ishak memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat saudara yang kasih, Ishak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita lihat kembali ke ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara bayangkan, kalau kita tidak memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan seseorang, nggak mungkin orang tersebut bisa ngobrol baik dengan kita. Tapi kita lihat Ishak memiliki relasi, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan ngobrol secara nyata. Saudaraku yang kekasih, ngobrol secara pribadi, saudaraku yang kekasih. Dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri serta berkata, serta berbicara, serta berfirman face to face, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak memiliki hubungan pribadi sehingga bisa ngobrol baik dengan Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak di antara kita yang masih memelihara hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan? Masihkah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Hubungan yang baik itu ditandai dengan berapa banyak kita bisa melakukan komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan dalam Matius pasal 7, mintalah, carilah, ketoklah. 3 hal ini saudaraku yang kekasih yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Masihkah kita mencari Tuhan? Masihkah kita mengetok pintu hatinya? Masihkah kita meminta sesuatu daripadanya? Ataukah kita bergantung kepada Mesir? Ataukah kita bergantung kepada dunia ini? Ishak memiliki relasi, memiliki hubungan. Dan hubungan ini sudah tidak serta-merta didapat Ishak begitu saja. Ishak dapat warisan hubungan dengan Tuhan ini dari bapaknya Abraham. Abraham mengajarkan kepada anaknya untuk memiliki hubungan atau relasi dengan Tuhan. Makanya Ishak pun memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga Ishak pun diberkati oleh Tuhan. Abraham mendapatkan janji berkat, Ishak pun demikian mendapatkan janji Tuhan. Kita lihat saudaraku yang kekasih, bukan serta-merta Ishak menjadi kaya kian lama kian kaya, tidak. Ishak memiliki relasi. Ketika kita memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan, maka Alkitab katakan pintu langit akan terbuka dan berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kapan berkat Allah dicurahkan itu? Ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Berkat Allah tercurah itu bukan karena masa krisis, bukan karena masa menuai, tapi berkat Tuhan itu turun ketika kita melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, kita memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan.
Dan saya percaya saudaraku yang kekasih, sama seperti Ishak diberkati di masa krisis, demikian juga jemaat Philadelphia pasti diberkati di masa ini. Katakan amin. Nggak mungkin enggak, karena saya percaya bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Katakan amin. Selama masa krisis, selama masa pandemi ini, saya tidak pernah dengar, tidak pernah lihat jemaat itu neko-neko dengan Tuhan. Saya tidak pernah dengar jemaat itu melawan sama Tuhan. Saya tidak pernah dengar jemaat itu macam-macam dengan Tuhan. Yang saya tahu bahwa di masa krisis seperti ini, jemaat Philadelphia tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap taat kepada perintah Tuhan, tetap dan terus membangun hubungan dengan Tuhan, terus dan tetap membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita membangun relasi dan hubungan dengan Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, berkat itu menjadi nomor 2 bagi kita. Karena berkat itu bukan urusan kita. Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jerih payah kita tidak menambahinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari hanya sederhana kata taat kepada firman Tuhan. Taat itu mau dibaca dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, tetap taat ya, tetap taat. Dan banyak orang saudaraku yang kekasih lebih tergiur dengan berkat-berkat yang ditawarkan oleh dunia ini daripada berkat-berkat yang ditawarkan oleh Tuhan. Banyak orang saudaraku yang kasih lebih tertarik dengan berkat yang ditawarkan oleh dunia ini daripada berkat yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudara tahu bahwa di masa pandemi ini uang itu tidak ada nilainya. Kalau orang sudah kena sakit koroncis, corona cis, itu dia membawa uang 100 juta pun ke rumah sakit, kagak ada pintu rumah sakit yang terbuka kalau sudah full. Dan banyak orang meninggal di UGD, banyak orang yang meninggal dalam perjalanan, padahal mereka itu adalah orang yang bisa bayar rumah sakit 100 orang pun mereka bisa bayar. Uang tidak ada lagi nilainya. Masihkah kita bergantung kepada nilai uang? Masihkah kita bergantung kepada harta? Masihkah kita bergantung kepada dunia ini? Ataukah kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Tuhan bilang tinggallah di Gerar, sekalipun masa krisis aku akan pelihara engkau. Saudaraku yang dikasih, makanya saya katakan tadi, uang di hari-hari ini sudah tidak ada lagi nilainya. Makanya saudaraku yang dikasih, saya bingung. Orang yang punya duit banyak, kok masuk rumah sakit aja susah sekali. Ditolak sana, ditolak sini, ditolak sana. Padahal uangnya saudaraku yang dikasih bukan sedikit. Tapi jemaat Philadelphia nggak pernah ditolak rumah sakit karena tidak pernah pergi ke rumah sakit. Katakan amin. Dalam pemeliharaan Tuhan. Punya uang banyak nggak? Wah, muka-muka begini nggak punya duit. Mau bayar rumah sakit saudaraku yang dikasih 7 hari bisa 100 juta. Boro-boro beli kipas angin yang nengok ke kiri kanan aja susah. Beli obat warung aja susah. Tapi puji Tuhan, jemaat Philadelphia sakit minum obat warung sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena bergantung kepada Tuhan, katakan amin. Bergantung kepada kasih sayang Tuhan, bergantung kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya jujur punya penyakit bawaan. Dan orang yang memiliki penyakit bawaan itu orang yang memiliki ketakutan itu sekitar 90%. Dan ketakutan itu normal datang dalam kehidupan saya. Tapi saudaraku yang kekasih, dari awal pandemi sampai hari ini, saya baru kunjungan dokter itu 2 kali. Padahal setahun itu saya harus melakukan kunjungan kepada dokter itu setahun 6 kali. Tapi 2 tahun ini saya hanya berkunjung ke dokter hanya untuk check up biasa. Hanya 2 kali. Dari mana datang pertolongan? Dari Tuhan. Padahal kalau dulu-dulu kalau saya nggak ke dokter, saya nggak kontrol, dan mau saya deg-degan lah apa segala macam. Kenapa? Tuhan bilang tinggallah. Tinggallah di Gerar, tinggallah di dekatku. Kalau aku perintahkan engkau di Gerar, maka aku ada di situ. Jangan
tidak ada. Maka tinggallah di mana Yesus berada, tinggallah di mana Tuhan berada. Di mana Tuhan berada, ketika kita bisa ngobrol dengan Dia, ketika kita bisa, saudaraku yang kekasih, kita bisa memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan relasi dengan Tuhan. Dengar-dengaranlah kepada Tuhan apa yang disampaikan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat teman-teman sejawat. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat anak kecil. Kadang-kadang Tuhan bisa berbicara lewat alam sekitarnya. Oleh sebab itu mari pegang baik-baik. Yang pertama, taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintah mah sudah ya, ikutin saja, nurut saja. Yang kedua, milikilah hubungan yang relasi dengan Tuhan. Terus di masa krisis ini apa yang Ishak lakukan? Saudara, kita lihat timbullah kelaparan di negeri itu, bukan kelaparan yang pertama, tapi yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Farisi itu. Timbullah kelaparan. Artinya ada satu masa yang sukar dan sulit. Tapi apa yang dilakukan Ishak yang ketiga? Kita lihat kembali ayat yang ke-12. Ishak lakukan apa? Maka menaburlah Ishak di mana? Di tanah. Yang Ishak lakukan, saudaraku yang kekasih, untuk dia menuai, dia harus menabur. Katakan amin. Menaburnya kapan? Ini masa krisis, masa susah. Tapi Ishak disuruh harus menabur. Alkitab katakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bertempik sorot. Yang namanya menabur itu pasti mencucurkan air mata. Ketika kita disuruh Tuhan untuk menabur, memberi. Ketika Tuhan suruh kita berkorban, saudara yang kekasih, ada rasa pasti sakit. Oh, Tuhan tahu, maksudnya saya saja dalam masa susah, saya saja dalam masa kelaparan. Oh, Tuhan suruh saya berkorban, Tuhan suruh saya memberi, Tuhan suruh saya menabur, Tuhan suruh saya memperhatikan, Tuhan suruh saya ini dan itu. Padahal ini masa suka. Saya kan masih memikirkan 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Saudara, Ishak tidak lakukan itu, saudara yang kasih. Ishak menabur. Tugas Ishak menabur. Menabur di mana? Menabur di tanah yang kering. Menabur di tanah yang sementara kelaparan. Menabur di tanah yang sepertinya tidak ada kehidupan. Tapi Ishak menabur. Saudara yang kekasih, kapan dia menuai? Enggak lama. Dalam tahun itu juga. Dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa-masa krisis seperti ini, Tuhan ajarkan kita selain taat kepada perintah Tuhan, selain memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk apa? Menabur. Katakan amin. Tugas kita hanya menabur. Tugas Tuhan memberkati. Tugas Tuhan melipat gandakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari di masa yang sukar, di masa yang sulit seperti ini, mari menaburlah. Saya senang sekali Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Philadelphia semasa krisis perekonomian yang sementara berjalan ini, saudara yang kekasih, tapi jemaat masih bisa memberi ke rumah Tuhan. Saudara, kadang-kadang mereka mengirimkan, datang bawa ini, datang bawa itu, saudara. Kadang-kadang apa yang mereka bawa itu belum tentu saya bisa makan. Tapi saya lihat itu niat hati daripada jemaat untuk menabur. Dan saya selalu berdoa, siapa yang menabur, pasti dia menuai. Enggak mungkin enggak. Yang menabur pasti dia menuai. Bahkan ada beberapa orang yang bukan Kristen yang suka lewat di gereja ini, dan mereka membawa, kadang-kadang membawa ini, kadang-kadang membawa beras. Kadang-kadang orang yang saya nggak kenal tiba-tiba sudah ada di pintu pagar. Saya nggak tahu mereka datang dari mana. Digerakkan Tuhan di masa sukar dan sulit ini, mereka mau menabur. Sampai kadang-kadang saya sendiri ketakutan ketika ada yang bawa, saya tahu, aduh, jangan-jangan ini bom, jangan-jangan ini racun. Saudara yang kekasih, mari Bapak Ibu yang kekasih, untuk supaya dapat kita menuai 100 kali lipat, supaya kita menjadi orang yang kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya, mari
relasinya dengan Tuhan. Sehingga di sini saudaraku yang kekasih Ishak dikatakan dia bukan saja kaya secara jasmani, tapi dia kaya secara rohani. Cerita-cerita di bawah ini selanjutnya diceritakan bagaimana Ishak menggali sumur dan saudara berantem dengan orang Filistin, ditutup lagi. Saudaraku yang kekasih, karena Ishak kaya dengan rohaninya, dia tidak pernah mau ribut dengan penggali, orang-orang yang mau menutup sumur-sumur. Saudara nanti baca bagaimana sikap Ishak menghadapi orang-orang yang mau mencelakainya. Bagaimana sikap Ishak ketika ada orang-orang yang mau menghalangi berkat Tuhan. Bagaimana sikap Ishak ketika ada orang-orang lain yang berniat jahat. Ketika melihat Ishak sukses, orang mulai punya niat jahat, orang mulai punya pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap Ishak. Tapi tetap penyertaan Tuhan terhadap Ishak. Orang boleh berlaku jahat, tapi Alkitab katakan jika Allah di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Allah akan berperang gantiku dan aku akan diam saja. Jadi di masa krisis ini, jadi jika kita mau diberkati, biar orang mau dia jahat, biar orang mau nyalip kita, biar kata orang mau tikam kita dari belakang, biar apalagi istilah-istilah kata orang pengen mencelakai kita, orang pengen bikin kita macam-macam. Jangan takut. Alkitab katakan jika Allah pihakku, tetap taat kepada perintah Tuhan, memiliki relasi hubungan dengan Tuhan, tetap menabur. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, tapi lihat kepada Tuhan yang memiliki sumber kekayaan itu. Dia akan membuka tingkap lain, karena kekayaan itu hanya sementara. Tapi Ishak memiliki dua kekayaan. Pertama, kekayaan jasmani yang tidak abadi. Yang kedua, memiliki kekayaan rohani yang abadi sampai di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih mari, jangan hanya mengejar kekayaan jasmani saja, tapi mari kejar juga kekayaan rohani. Kekayaan jasmani kita menabur, kekayaan rohani kita memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.